Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Septiana Krismiati, mahasiswa Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 1731080026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional saya guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Mustamira Sofa Salsabila, SPSI MSI. Judul jurnal internasional yang saya review yaitu Human Psychology atau Fitrah from Islamic Perspective dengan penulis Ali Muhammad Butt dari India, tahun terbit 2016. Penelitian dalam jurnal ini yaitu konsep Islam tentang fitrah manusia adalah yang mencakup segalanya, yang berakar dari pemikiran bahwa manusia itu lahir adalah di alam fitrah, yang kemudian dipengaruhi oleh keadaan yang berlaku. Kata fitrah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu fatara, dan kata benda verbal faturun. Konsep Islam tentang hakikat manusia adalah konsep yang dirancang untuk mendidik kehidupan seseorang dan membantu orang lain, serta membawa mereka ke akhir hidup dengan cara yang sukses. Kemudian fitrah juga sejalan dengan inti Islam dan terlahir sebagai seorang muslim. Ia menegaskan realitas Allah pada dasarnya. Jadi, fitrah dipandang sehubungan dengan itu adalah buatan alami atau ilahi. Rashid 1991. Secara psikologis, manusia selalu condong ke arah batin kesadaran dan mendapat penghiburan karenanya. Dengan cara ini, fitrah berarti membawa kepada agama Allah. Dan grand teori yang saya gunakan yaitu menggunakan grand teori Ibnu Manzur tahun 1988, Abdullah Yusuf tahun 1989, Sayyid Qutbah 1983, Asad 1980, Al-Ghazali 1991, dan Khaldun 1986. Kemudian metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan analitis yang diadopsi untuk mencari sumber-sumber yang mengandung informasi terkait kodrat manusia untuk membenarkan bahwa agama memiliki suara yang kuat untuk membantu manusia mengenali perannya psikologi Islam di dalam perkembangan manusia. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu bahwa Al-Quran dan hadis menegaskan setiap anak dilahirkan dengan fitrah yang tidak tercemar sebagai seorang muslim. Sifat bermartabat ini memberikan manusia status yang lebih tinggi di antara ciptaan yang lainnya, yang disebut juga sebagai makhluk psikologis yang sehat, yang membuat mereka itu lebih unggul dari malaikat dan ciptaan bercahaya lainnya, seperti matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Karakter yang bermartabat ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 70, yang mana artinya, kami telah menghormati para putra Adam, menyediakan mereka transportasi di darat maupun di laut, diberikan kepada mereka memelihara hal-hal yang baik dan murni, menganugerahkan kepada mereka nikmat khusus di atas bagian besar penciptaan. Sejumlah besar psikolog yang menulis tentang sifat manusia selaras dengan kepribadian ditandai dengan semangat dan konsistensi individu sepanjang waktu. Tetapi para psikolog berbeda dalam menafsirkan konsep individualitas serta universalitas mereka mengenai kodrat bawaan manusia. Psikolog seperti Freud, Jung, Adler, Fromm, Allport, serta Maslow itu memiliki variasi pendapat yang berbeda tentang individu serta karakter universal manusia. Mereka percaya bahwa kekhasan yang mendasari kualitas dan kepribadian manusia, karena individu berbeda satu sama lain serta memiliki kapasitas belajar juga yang berbeda. Dan kesimpulan bahwa perilaku sesuai fitrahnya sangat penting guna mengatasi pendekatan kolonial dan ketidakadilan secara kekuatan besar. Jika peradaban manusia ingin mencapai perdamaian dan ingin menjadi seimbang secara psikologis, maka mereka perlu berperilaku sesuai dengan sifat bawaan.
Sebagian besar Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia dari satu jiwa dan dengan fitrah yang sama. Pandangan Islam menekankan pada pentingnya pertumbuhan, perubahan, dan belajar dalam pembentukan kepribadian serta perilaku manusia untuk menghidupkan kembali kemanusiaan, ketegangan, dan kekacauan serta gangguan. Kemudian selanjutnya, kritisi jurnal internasional ini yang pertama, latar belakang masalah dalam jurnal ini kurang menjelaskan dari sisi psikologisnya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan itu penjelasannya kurang detail dan penggunaannya seperti apa itu kurang dijelaskan. Yang ketiga, hasil dan pembahasannya kurang baik penyusunan kata dan pembahasannya sehingga sulit untuk dipahami. Yang keempat, grand teorinya masih kurang dari ahli psikologinya. Kemudian ide replikasi jurnal untuk diterapkan di Indonesia, saya merencanakan akan mereplikasi jurnal di Indonesia itu dengan judul Fitrah Seorang Manusia dari Perspektif Psikologi Islam. Kemudian latar belakangnya, di mana mayoritas warga Indonesia itu merupakan seorang muslim ataupun beragama Islam. Tetapi nyatanya masih banyak warga Indonesia ataupun manusia di dunia ini yang belum mengerti bahkan tidak mengetahui secara detail bagaimana sih kedudukan ataupun fitrah mereka itu sebagai seorang manusia di dalam pandangan Islam, apa aja sifat ataupun hakikat bawaan yang dimiliki manusia, serta apa tugas-tugasnya di dunia serta kaitannya dengan manusia sebagai makhluk psikologis. Kemudian saya akan menggunakan grand teori Abraham Maslow, pendapatnya mengenai manusia dan fitrah manusia dalam segi psikologis, Al-Ghazali, Al-Farabi, serta Alport. Selanjutnya, metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, serta mengkaji beberapa teori. Presentasi review jurnal internasional saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.